Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Ulia Ridwan. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan kode etik profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan utama sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi, ialah yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi, sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Yang kedua, yaitu profesionalisme, yang dimana diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional bidangnya. Yang ketiga, kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayan yang diberi pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Yang keempat, kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberi jasa tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Organisasi profesi merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesionalnya untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa tersebut. Perkembangan sebuah profesi menekankan pada langkah awal, yaitu adanya asosiasi informal di antara individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap profesi, serta melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani. Tiga langkah proses profesional sebuah profesi ialah: yang pertama, munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung pekerjaan yang dijalani komunitas tersebut atas mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Dan yang terakhir, para praktisi alam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan lingkup pekerjaan atau profesi yang dijalani, baik dari sisi jumlah pelaku profesi maupun perkembangan ilmu dan teknologi yang jadi lingkup pekerjaan, maka dirasa untuk memformal komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi.
Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi yang lebih jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, membantu untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang dimana etika profesi merupakan aturan yang berlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Dan yang terakhir, memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Organisasi Profesi Teknologi Informasi di Indonesia, yaitu IPKIN. IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinat antara anggota. Keanggotaan organisasi profesi teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama yaitu anggota biasa. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri maupun yang disponsori oleh instansi atau perusahaan tempat ia bekerja. Yang kedua, anggota muda. Yang masuk sebagai anggota muda adalah anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat salah satu kategori anggota, tetapi pekerjaan atau kesenangan atau hobi yang dimiliki berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, atau pemuda, pelajar, siswa yang berminat mengembangkan pengetahuannya dalam bidang komputer dan informatika. Yang ketiga, anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN dan pengurus karena peranannya yang luar biasa dalam bidang kegiatan yang mendukung tujuan-tujuan IPKIN. Yang keempat, anggota perusahaan. Jenis anggota yang terakhir yaitu anggota perusahaan adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung IPKIN. Tata organisasi profesi teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama yaitu rapat anggota IPKIN, yang kedua Dewan Pengurus, yang ketiga Ketua Memimpin IPKIN, yang keempat Sekretaris Jenderal, dan yang kelima Ketua Bidang. Kode etik profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai, atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan bahwa apa benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut.
3 prinsip dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Yang kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Nah, itulah tadi materi mengenai organisasi dan kode etik profesi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.